Mimpi yang mengundang iri narator. Segalanya bermula dari sebuah mimpi. Yusuf muda, putra dari Nabi Yakub alaihissalam, bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub langsung menyadari, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah pertanda bahwa Yusuf akan menjadi orang besar. Tapi beliau juga memperingatkan, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa saja merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Namun semuanya sudah terlambat. Kecemburuan saudara-saudara Yusuf yang merasa ayah mereka lebih mencintai Yusuf telah memuncak. Dengan tipu daya, saudara-saudara Yusuf mengajak adik mereka itu bermain jauh dari rumah. Lalu mereka melemparkannya ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Bayangkan seorang anak muda, sendirian di dasar sumur, tak ada makanan, tak ada cahaya, hanya air dingin dan ketakutan. Saudara-saudaranya kemudian memalsukan kabar, pulang membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu, mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala, namun Allah tidak meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, kafilah dagang lewat dan menemukan Yusuf di dalam sumur. Ia dijual sebagai budak dan akhirnya dibawa ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz. Istri Al-Aziz, Zulaikha, tertarik pada ketampanan Yusuf. Ia menggoda Yusuf secara terang-terangan. Namun Yusuf, seorang pemuda yang taat kepada Allah, menolak dengan tegas. Sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Penolakan itu membuat Zulaikha marah. Ia memfitnah Yusuf seolah Yusuf yang mencoba menggoda dirinya. Akibatnya Yusuf dijebloskan ke penjara meskipun ia tidak bersalah. Di dalam penjara Yusuf tidak mengeluh. Ia justru menjadi sumber hikmah bagi para tahanan lain. Dua di antaranya adalah pelayan raja yang bermimpi aneh. Yusuf pun menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Bertahun-tahun berlalu, hingga suatu saat sang raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau serta 7 lainnya kering. Tak ada penafsir mimpi yang bisa menjelaskan. Hingga akhirnya salah satu mantan tahanan yang pernah bersama Yusuf mengingat keahlian sang nabi. Yusuf pun dipanggil keluar dari penjara. Ia menafsirkan mimpi raja dengan penuh kebijaksanaan. Akan datang 7 tahun masa subur, diikuti 7 tahun masa paceklik. Persediaan makanan harus dikelola dengan bijak. Sang raja kagum. Ia pun mengangkat Yusuf sebagai pengelola logistik negara, semacam Perdana Menteri urusan pangan. Dan tibalah masa paceklik, seluruh negeri kelaparan, termasuk di negeri tempat tinggal keluarga Yusuf. Saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Tanpa menyadari bahwa Yusuf yang dulu mereka buang kini adalah penguasa negeri. Yusuf mengenali mereka, tapi ia menyembunyikan identitasnya. Melalui serangkaian kejadian, akhirnya Yusuf mengungkap jati dirinya. Ia berkata kepada saudara-saudaranya dengan penuh haru, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin. Allah telah memberi kami karunia. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Para saudara Yusuf menangis, mereka menyesal, tapi Yusuf memaafkan mereka. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Yusuf kemudian mengundang seluruh keluarganya pindah ke Mesir, termasuk ayahnya Nabi Yakub alaihissalam yang sempat buta karena kesedihan. Namun ketika Yusuf menyentuhkan bajunya ke wajah sang ayah, mukjizat terjadi. Penglihatan Yakub pun kembali. Akhirnya mimpi masa kecil Yusuf menjadi kenyataan. 11 saudaranya, ayah dan ibunya sujud hormat kepadanya. Bukan dalam ibadah, tapi sebagai bentuk penghormatan. Yusuf pun mengucapkan doa yang sangat indah. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku takbir mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Kisah Yusuf adalah pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan dan kepercayaan kepada Allah. Bahwa jalan hidup tidak selalu lurus dan mudah, tapi setiap luka, setiap pengkhianatan bisa menjadi jembatan menuju kemuliaan. Dari sumur ke istana, dari gelap ke cahaya. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam.